kedatangan narasumber dari anak PKL di PPTIK ITB. Halo. Hai. Siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Yuli dari jurusan DKV. Nah, sekarang kan PKL di PTLSKK atau di PPTIK ITB. Emang sekarang PKL-nya sebagai apa sih? Saya di sini sebagai DKV. Emang DKV itu apa sih? DKV itu desain komunikasi visual. Di sini saya dikasih tugas seperti membuat brosur lipat 3, membuat booklet, gitu, kayak membuat aset lagi. Kenapa sih awalnya bisa milih ke jurusan DKV? Awalnya tuh di sekolah jurusannya multimedia waktu kelas 10, tapi karena kurikulumnya diganti jadi kurikulum merdeka, jadi diganti juga nama jurusannya jadi DKV. Awalnya tuh saya masuk ke DKV multimedia karena mau lebih bisa dari segi foto sama video, tetapi waktu kelas 11 karena diganti jadi DKV jadi sedikit pusing gitu kan. DKV identiknya dengan desain gitu, sedangkan saya masuk ke sini tuh pengen bisa dari segi foto sama video gitu. Jadi awalnya itu pengen lebih belajar di dunia film gitu, kayak video gitu, videografi, kayak fotografer gitu-gitu kan. Iya, kayak sinematik lagi. Sinematik. Tapi ternyata di kelas 11 diganti kurikulumnya jadi desain komunikasi visual DKV. Terus sekarang kan diganti jadi DKV. Ya. Nah, tugas-tugas di DKV itu ngapain aja sih? Kayak tugas-tugas di DKV itu banyak ya, kayak ngedesain booklet gitu, bikin film juga ada, cuma bikin film pendek aja, kayak bikin iklan ada ya, brosur lipat 3 ada, bikin poster ada. Tadi kan dari multimedia diganti jadi DKV, itu pasti sulit gak sih? Karena kamu awalnya basicnya ada di dunia perfilman gitu, kayak video, sinematik, tapi ternyata setahun kemudian diganti jadi desain komunikasi visual. Nah, kalau misalnya di DKV itu hal apa saja sih yang harus kita kuasai gitu? Dari yang harus dikuasai dari DKV itu banyak ya. Kita harus menguasai kayak tools kayak elemen, itu harus belajar dari awal gitu. Soalnya kan basicnya dari video sama foto, jadi kesulitan gitu waktu kelas 11 gitu, waktu kayak harus bisa gitu, kayak desain gitu harus bisa, kayak harus mempelajari lagi gitu, harus tahu gitu. Terus kayak warna bikin desain tuh harus mencolok gitu ya. Harus kayak orang tuh harus lihat tuh wah gitu, dari warna juga kan kesulitan gitu menentukan warna yang cocok gitu sama produk yang diminta kayak klien gitu. Berarti kalau bikin kayak brosur kayak gitu tuh harus bikin orang lain harus tertarik gitu sama apa yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau tadi kan aku sih pertamanya tuh ngedesain, terus bikin brosur juga. Nah, kalau itu tuh step by stepnya gimana sih cara pertama bikin brosur? Pertamanya harus gimana, nentuin warna kah atau gimana? Kalau saya pertamanya itu harus bikin dulu sketsa. Pertama mencari ide dulu kayak di Google gitu. Biasanya saya cari di Privy, kalau nggak di Pinterest. Cari dulu itu referensinya kayak gimana gitu. Terus kalau udah dapat nih idenya mau kayak gini, konsepnya kayak gini, baru kita membuat di sketsa. Udah fix mau bikin kayak gini, barulah dibikin di Adobe gitu. Biasanya saya di Corel gitu. Kalau nggak di Corel di Canva nih. Pasti kamu kesulitan nggak sih? Karena kan dari multimedia ke DKV pasti beda kan pelajarannya. Nah, kalau misalnya sekarang di DKV pelajarannya ada apa aja sih? Di DKV sebenarnya DKV sama multimedia itu hampir sama aja, cuma DKV itu kan lebih kayak ke video gitu sama foto, sedangkan desain DKV multimedia itu video ya? Maaf tadi multimedia harusnya video sama foto, sedangkan DKV itu lebih ke desain gitu ya. Pelajarannya apa aja kalau misalnya di DKV? Kalau DKV itu pelajarannya ada brosur, ada brosur lipat 3, ada poster, ada pamflet juga, ada bikin iklan juga, bikin film.
ada wawancara, ada podcast juga. Oh berarti itu pelajarannya masuk kayak ada videografinya juga berarti? Ada sedikit, ada ya sedikit. Tapi lebih fokus ke desain karena tadi ngedesain brosur, bikin iklan, kayak gitu ya. Nah kalau misalnya di sekolah nih, pasti banyak kan project yang digarap. Pernah gak sih ada satu project yang kamu tuh ngerjainnya banget karena tugasnya tuh susah gitu? Project apa tuh? Waktu itu pernah project yang collab sama kantin. Jadi kita tuh harus kolaborasi dengan kantin. Di sana kita harus bisa mendesain kayak kemasan, dari mulai kemasan, banner, pamflet, terus web juga harus di sana. Itu hampir 1 bulan mengerjakan karena ada komunikasi yang kurang gitu dari kelompoknya juga. Gitu. Oh jadi kalau Dari misalnya, idenya juga susah gitu terus nyarinya. jadi kalau misalnya bikin suatu rancangan dari desain tuh per kelompok, Iya. kira-kira berapa sih kalau misalnya satu kelompok itu berapa orang? Tergantung tugasnya, ada yang 4 orang, ada yang 5, ada yang sampai 6 orang juga gitu. Berarti apa ya, step by stepnya tuh pasti butuh waktu yang lebih Iya. gitu. Karena kan yang aku tahu kalau ngedesain tuh susah banget ya nyari ide, apalagi kita harus nentuin tone warna biar si pelanggan tuh bisa menarik sama apa yang kita buat. Nah selama di DKV ini apa sih yang hal yang paling banget kamu kayak sukai, kan aku nyaman deh kayaknya kalau ngerjain ini gitu. Kamu suka di apa? Mungkin semenjak kayak waktu gitu ya, kita harus suka gitu. Awalnya kan nggak suka desain gitu. Semenjak udah mencari tahu banyak gitu, jadi sekarang jadi lebih suka desain gitu dibandingkan foto sama video. Jadi lebih mendalam Iya. desain gitu. Sekarang lebih sukanya itu. Nah kan tadi suka banget nih di desain. Ada gak sih kayak selama ngerjain hambatan anak DKV itu apa aja sih Mbak? Hambatannya mungkin dari segi ide gitu. Karena kalau kita tuh lagi nggak punya ide, tapi tugas harus beres nih. Iya, betul. Susah kan, harus menentukan ide. Padahal tugas harus beres gitu. Susah mencari ide. Terus mungkin laptop. Oh kalau Ya, kadang kalau sering panas gitu ya, terus nyala, sering hang. jadi hambatannya tuh di perangkat sama di ide yang Iya. kita tuangkan itu. Cara mengatasi hambatannya itu mungkin mencari ide lagi gitu, lebih banyak mencari ide lagi. Mungkin dari dari laptop itu kan sering yang hang. Ya. Harus kita menjadwalkan mungkin ya. Jadi dari jam 7 gitu sampai jam 8 udah dulu naik ngerjain, udah dulu seling lagi apa gitu. Gitu. Tapi ada sih solusi terbaiknya. Apa tuh? Beli laptop baru. Soalnya ya kamu Bener gak sih? beli laptop baru. Kamu tuh kan tadi awalnya suka banget di dunia video gitu, video foto, terus sekarang masuk ke dunia desain. Emang awalnya apa sih impian kamu? Impian saya mungkin rubah-rubah ya. Ya. Yang awalnya tuh pengen punya kayak studio foto gitu, studio foto, terus pengen punya satu tim kayak private gitu, kayak foto, video, kayak itu studio foto gitu. Tapi eh ber- tapi semakin ke sini gitu, Hah? jadi nggak pengen. Seiring berjalannya Ya, waktu, seringnya ya, berjalan waktu pengen jadi berubah gitu. deh ya. Kan suka rubah-rubah gitu ya. Pengennya apa? Sekarang pengennya jadi guru gitu. Wow. Nah, ternyata apa ya dari Jadi nggak sejurus kan? gak sejujurnya soalnya kan tadi awalnya pengen bikin studio kayak agensi sendiri, punya kru sendiri. Iya. Ternyata sekarang impiannya pengen jadi guru. Emang kedepannya kamu mau ngelanjutin kemana sih? Kalau ada rezeki mungkin mau dilanjutin ke kuliah dulu. Tapi kalau belum ada pasti kerja dulu gitu dari apa yang udah dipelajari di sekolah gitu. Kayak jurusan kan bisa gitu ya sekarang jurusan di kafe mungkin banyak yang dibutuhkan. Kayak kan banyak kayak ngedesain gitu. Iya. Mungkin banyak lowongan gitu. Jadi harus Berarti ngelanjutinnya jadi guru. Nah, kalau misalnya mau ngelanjutin gitu, secara detailnya nih pengen jadi guru apa? guru guru SD. Guru SD Ya, gitu. guru SD. Jadi, wah beda banget ya lebih Ya jauh dari dari media gitu langsung. langsung ke guru. Kamu emangnya di sekolah berapa tahun sih belajar TKV itu? DKV 3 Iya. tahun. Yang kan kelas 10 multimedia. Iya. Tapi 2 tahunnya itu DKV.
selama 3 tahun ini nih di sekolah, ada gak sih karya yang udah kamu bikin? Boleh dong di-share ke teman-teman. Mungkin ini karyanya bareng-bareng kayak sama teman, kayak kerja kelompok itu. Dari awal, mulai dari yang pertama, karya itu pernah bikin logo, kayak logo jurusan, logo apa, logo perusahaan. Terus masuk lagi, yang ke karya yang kedua, pernah bikin poster, Oh, poster. poster tugas gitu. Oh, poster tugas. Ya, poster tugas. Bikin buklet juga pernah waktu itu. Ada kelompok bikin buklet, bikin wawancara, bikin film, mungkin gitu. Tapi di luar pelajaran, saya suka memotret-motret gitu. Kayak hubungan interest. Oh, human interest. Ya, gitu. Tapi susah gak sih dari kayak bikin buklet kayak gitu? Susahnya mungkin kalau kelompok ya, Hah? dari segi kelompok kayak kayak kita teh bikin buklet, tapi dalam satu kelompok ada 5 orang nih. Susahnya tuh menyatukan ide-idenya. Kayak satu orang orang yang satu tuh mempunyai opini kayak ini gitu. Orang duanya tuh punya gini. Tah gimana kita harus bisa menyatukan ide itu. Berarti Kalau sendiri mah kan kita bebas gitu. Mau idenya tuh kayak gimana, lebih leluasa. Sedangkan kalau kelompok kayak gitu. ya berarti sulit banget ya soalnya kayak 5 orang tuh kita sulit gitu menyatukan isi dari kepala mereka. Kalau misalnya sendiri kan saya udah deh anggap apa pakai ini. Iya, gitu. Sedangkan kalau banyak kan tuh kan harus didiskusi Iya, diskusi. gitu. Nah, dari perjalanan kamu di dunia, awalnya dari dunia multimedia, terus ke DKV, apa sih arti DKV menurut diri kamu sendiri? Di kafe menurut saya itu kayak rumah baru lagi gitu. Yang awalnya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Saya jadi pengen belajar gitu. Yang awalnya males gitu, kayak nggak mau gitu belajar desain karena sulit gitu ya, kayak menentukan apa ton gitu kayak gitu. Jadi mau gitu. Jadi lebih semangat lagi untuk kedepannya belajar. Kan sekarang PKL-nya di LSKK nih, di bagian multimedia. Nah, sekarang kalau lagi ngerjain apa? Terus fokusnya lagi kemana nih? Bagian DKV mungkin ya. DKV, desain, Ya, segmen. kalau sekarang yang tugas awal nih ya, kan sekarang udah baru 4 minggu, 1 bulan ya. Tugas awal tuh saya di sini membuat aset animasi dulu. Yang tugas minggu kedua saya membuat buklet katalog LSKK yang 2023. Terus minggu ketiga saya membuat brosur lipat 3 dari katalog LSKK sama IWK. Yang terakhir, yang sekarang yang lagi dikerjain tuh membuat buklet PPTIK ITB. Kesan selama PKL di sini gimana sih? Wah, kesannya seru sih. Karena kan di sini banyak banget gitu ya teman-teman dari PKL yang lain, dari jurusan lain yang bisa saya tanyain gitu. Contohnya ini dari perfilman gitu, bisa sharing-sharing banyak gitu. Kayak kan awalnya saya pengen belajar video gitu. Bisa sharing gitu kayak ini nge-shoot yang video yang bagus tuh gimana gitu. Tok bikin beli aduh kayak bikin nge-shoot ini terus tentang kamera kan bisa nanyain. Terus ada juga teman yang kemarin yang belajar Blender juga. Yang awalnya saya pernah belajar Blender di sekolah, tapi kan harus berubah dari desain gitu ya. Bisa nanyain lagi di sini gitu. Pokoknya pengalamannya seru banget. Karena yang dipelajarin dari sekolah sama di industri itu pasti beda. Iya, beda. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini tentang desain media. Nah, kalian penasaran kan episode selanjutnya akan ada narasumber siapa lagi? Jangan lupa nonton di podcast. Oke, bye-bye.